Hai teman-teman, skrip ini ditulis oleh Leon dan kemudian diedit oleh Inspector Story. Pada tahun 1919, dengan adanya perjanjian Versailles, Perang Dunia Pertama resmi berakhir. Italia yang tampil sebagai pemenang tentu merasa beruntung telah memilih sekutu yang tepat dan membuatnya pantas untuk memperoleh berbagai imbalan yang diharapkannya. Namun, harapan dan kenyataan memang sering berbeda. Dan kali ini, hal itulah yang terjadi pada Italia. Ceritanya seperti ini. Demi membujuk Italia agar bergabung di pihaknya, sekutu menjanjikan berbagai wilayah baru bagi Italia. Namun, setelah perang berakhir, berbagai wilayah yang seharusnya menjadi milik Italia sesuai dengan perjanjian London, ternyata tidak jadi diberikan. Hal ini membuat masyarakat Italia menjadi marah. Mereka merasa bangsanya yang sudah banyak berkorban justru dihianati oleh faksi sekutu. Istilah kemenangan yang termutilasi menjadi semakin populer di seluruh wilayah Italia. Selain itu, besarnya anggaran yang digunakan selama perang dan juga banyaknya jumlah veteran membuat kondisi Italia, baik secara ekonomi maupun secara politik, semakin melemah. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengangguran maupun terjadinya krisis pangan di Italia. Seperti halnya dengan Republik Weimar, para veteran perang yang tidak terserap oleh masyarakat dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok komunis maupun oleh kelompok fasis, sehingga sering menimbulkan kekacauan antar golongan. Ada pepatah yang mengatakan, di mana ada kesialan, di situ ada peluang. Peluang ini ditangkap oleh seorang jurnalis Italia yang sangat terkenal akan kemampuan pidatonya. Jurnalis itu bernama Benito Mussolini. Ia merupakan pendiri dari Partai Fasis Nasional. Pada tahun 1922, Mussolini bersama dengan rekannya, Italo Balbo, membawa sekitar 30.000 pengikutnya yang dikenal sebagai Black Shirt untuk berunjuk rasa di depan Raja Victor Emmanuel, di mana di kemudian hari aksi tersebut akan dikenal dengan istilah March on Rome. Tujuan utama dari aksi ini adalah untuk mengangkat Mussolini sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri. Melihat banyaknya jumlah demonstran, Raja Italia pada saat itu, Immanuel III, terpaksa mengangkat Mussolini. Oleh karenanya, pada tanggal 31 Oktober 1922, di usianya yang masih 39 tahun, Mussolini menjadi Perdana Menteri yang termuda dalam sejarah Italia. Sebagai pengagum dari Machiavelli, Mussolini ingin membawa Italia kembali berjaya, seperti pada era Kaisar Agustus dari kekasaran Romawi. Hal ini didukung oleh propaganda yang kuat dan sangat masif di berbagai media massa, seperti poster, majalah, dan film-film yang seringkali menggambarkan Mussolini sebagai pemimpin yang gagah, kuat, dan pria sejati. Setelah berkuasa, ia berusaha untuk membuat Italia dari negara yang masih sangat kacau menjadi negara yang jauh lebih stabil, sekalipun harus ditempuh dengan cara diktator. Uniknya, untuk meningkatkan bidang ekonomi, Mussolini justru mengangkat Alberto De Stefani sebagai Menteri Keuangan. De Stefani memiliki pandangan ekonomi yang berbasis pasar bebas, suatu pandangan yang tentu saja bertentangan dengan ekonomi berbasis fasismenya. Setelah dilantik, Stefani membebaskan transaksi dari campur tangan pemerintah. Hal ini dilakukannya dengan cara mengurangi pengeluaran, menurunkan pajak, dan membebaskan perdagangan. Dengan berbagai kebijakannya, Stefani berhasil menurunkan angka pengangguran hingga 77% dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Italia hingga 20%. Namun, setelah ekonomi semakin stabil, Mussolini
justru memecat De Stefani dan mulai menjalankan ekonomi fasisme seperti yang memang diinginkannya. Sekalipun demikian, di bidang lainnya seperti transportasi dan keamanan, Italia juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu buktinya adalah kereta api yang datang tepat pada waktunya. Selain itu, jumlah perkelahian antara kelompok sayap kiri dan kelompok sayap kanan juga terus menurun. Oktober 1925, Mussolini berhasil menghapus mafia dengan menunjuk Cesare Mori untuk memimpin perlawanan terhadap mafia. Sekitar 11.000 mafia berhasil ditangkap dan beberapa di antaranya dipenjara seumur hidup. Di bawah kepemimpinan Mussolini, Italia menjadi negara yang lebih stabil. Namun, ada harga yang harus dibayar, yaitu minimnya kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Pada tahun 1935, ia memutuskan agar Italia berperang melawan Ethiopia. Invasi ini sangat kontroversial, karena adanya penggunaan senjata kimia oleh Jenderal Pietro atas persetujuan dari Mussolini. Hal ini membuat Italia harus menanggung akibatnya, terutama pada sektor ekonomi. Terlebih setelah Liga Bangsa-Bangsa atau LBB menjatuhkan sanksi bagi Italia. Namun, Italia tetap selamat karena Hitler mau memberinya bantuan berupa dana asing untuk ekonomi Italia yang membuatnya mau bergabung dengan Pact of Steel yang isinya aliansi antara fasis Italia dengan Jerman Nazi. Namun, Italia tetap saja mengulangi kesalahannya lagi. Dalam Perang Spanyol, ia mendukung Francisco Franco, suatu kebijakan yang tentunya berimbas pada melemahnya ekonomi dan militer dari Italia. Hal ini membuatnya tidak siap berperang hingga tahun 1943. Sekalipun demikian, pada tahun 1939, Jerman melancarkan invasinya ke Polandia, dan pada tahun 1940, Jerman melancarkan invasinya ke Eropa Barat. Italia yang melihat kesempatan emas untuk memperoleh wilayah ikut berperang melawan Sekutu, tepatnya pada tanggal 10 Juni 1940. Dengan demikian, Mussolini telah membawa Italia bergabung dalam perang terbesar yang pernah dialami oleh umat manusia, Perang Dunia Kedua. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.